Selamat datang di channel Penerus Pejuang, sebuah channel untuk mengartikulasikan pemikiran dan sikap yang merdeka, yang dilandasi oleh nilai-nilai demokrasi, keadilan, dan keterbukaan yang bertanggung jawab. Kiranya tidak salah bila selama ini saya selalu menyebut bahwa trio RRT, Roy, Rismond, dan Tifa sebagai pihak penuduh ijazah palsu Jokowi adalah murid dari seorang Bambang Tri. Kiprah mereka jelas mengikuti apa yang selama ini telah dilakukan oleh Bambang Tri, yaitu dalam hal menuduh ijazah Jokowi adalah palsu. Kemudian setelah mereka merasa sudah selesai dengan tuduhan ijazah palsu, yaitu dengan telah diterbitkannya buku Jokowi's White Paper yang tidak lain adalah kompilasi dari sejumlah dalih-dalih mereka di sejumlah media sosial dan media-media lainnya yang kemudian dibukukan hanya sebagai upaya mereka untuk mencoba menghindar dari jeratan hukum. Mereka kemudian akan beralih untuk menampaki apa yang dulu juga dilakukan oleh Bambang Tri, yaitu mengobrak-abrik silsilah dari mantan Presiden Joko Widodo itu sendiri. Ini terlihat bahwa mereka sudah mengawalinya dengan menelusur jejak-jejak masa lalu Jokowi, dimulai dari kunjungan mereka ke makam orang tua Jokowi yang ternyata menimbulkan kontroversi karena di sana mereka membuli dari orang tua Jokowi, menggunjingkan dan juga memfitnah dari almarhum orang tua Jokowi, khususnya Ibunda Joko Widodo di depan makam mereka. Ini juga step by step mereka sudah mulai menapaki itu. Bahkan mereka sudah mempersiapkan buku yang kemungkinan temanya adalah jejak-jejak masa lalu Joko Widodo. Tentunya Bambang Tri akan menjadi referensi utama dari mereka. Walaupun kemudian saya lihat dari gelagatnya mereka juga akan mengembangkan dari apa yang sudah didapat dari Bambang Tri. Ini akan nampak sekali bahwa mereka sebenarnya memang bukan dari kalangan akademisi, bukan seorang periset, tapi memang sekumpulan orang politik yang ingin menghancurkan reputasi Jokowi, menghancurkan kredibilitas Jokowi dan keluarganya, juga ingin mendiskreditkan Jokowi dan keluarganya, sekaligus menghancurkan karakter dari Jokowi itu sendiri. Ini akan saya putarkan videonya bagaimana seorang Tifa yang notabene bagian dari kelompok trio RRT, kemudian dia berkunjung ke Solo, khususnya di Kampung Lawean, di kampung bekas orang tua dari almarhum Insinyur Hari Mulyono, ipar dari Jokowi. Dia melontarkan sejumlah framingan, bahkan mungkin fitnahan kepada keluarga Jokowi. Akan saya putarkan videonya. Hari Mulyono ya, jelas. Jadi jati dirinya Pak Hari Mulyono itu jelas banget. Asli, bibit bebek bobot asli. Bisa dirunut ya jejaknya. Beda sama iparnya yang gelap gulita. Iparnya. Beda sama iparnya. Itu yang dimaksud adalah Jokowi. Gelap gulita. Dia cek Jokowi. Kita kesulitan untuk mencari mana rumahnya, orang tuanya mana. Karena ternyata semuanya itu diri ya. Termasuk dari apa? Fitnah ya. Dari kesaksian dari warga Solo, Bu Hidayati, itu bukan saudara kamu kandung dari Joko Widodo, Fitnah. tapi itu adalah saudara tiri atau saudara angkat whatever lah. Fitnah. Dari kesaksian dari warga Solo, Bu Hidayati, itu bukan saudara kamu kandung dari Joko Widodo. Fitnah ya. Tapi itu adalah saudara tiri atau saudara angkat whatever lah. Pokoknya bukan saudara kandung. Karena Bu Noto ya, Bu Noto Miarjo, Ini ibunya Jokowi difitnah. menyatakan sendiri bahwa beliau itu bukan ibu kandungnya Jokowi. Ya, dalam beberapa pernyataan ya. Karena Bu Noto ya, Bu Noto Miarjo itu juga menyatakan sendiri bahwa beliau itu bukan ibu kandungnya Jokowi. Ya, dalam beberapa pernyataan ya. Itulah jalan-jalan Tifa ke Kampung Lawean untuk mencoba
mencari info tentang jejak Jokowi di masa lampau. Yang dia dapatkan ya memang sudah ada di kepalanya sebetulnya dari referensi Bambang Tri. Dia hanya mencoba mengembangkan dengan versi dia. Tadi jelas dia banyak melakukan fitnah. Dia membandingkan antara almarhum Insinyur Hari Mulyono yang riwayat keluarganya jelas, kemudian dia mengatakan bahwa riwayat keluarga Jokowi gelap gulita, tidak jelas. Sebenarnya riwayat keluarga Jokowi jelas, sangat jelas. Ada bukti akta kelahiran, ada bukti buku-buku, ada bukti dari saudara-saudara keluarga besar Jokowi. Yang membuat gelap gulita itu siapa? Yang membuat gelap gulita itu adalah orang-orang yang seperti Bambang Tri dan trio RRT ini yang mencoba mengobrak-abrik silsilah yang sudah established dari keluarga Jokowi, yang sudah ada buktinya diobrak-abrik dengan framingan, dengan fitnahan, dengan khayalan versi mereka sendiri. Itulah yang membuat gelap gulita dari riwayat keluarga Jokowi. Kita yang dari Jawa aja, dengan membaca buku-buku Jokowi, dengan membaca akta kelahiran Jokowi, kita sudah paham keluarganya sangat jelas, sangat firm, tidak seperti yang diomongkan oleh Tifa, gelap gulita. Yang membuat gelap gulita mereka yang mengacak-acak silsilah dari keluarga Jokowi. Dari video tadi jelas terlihat bahwa Tifa melakukan sejumlah fitnah ya. Dia mengatakan bahwa Hidayati dan juga saudara yang lain itu adalah saudara tiri dari Jokowi. Nampaknya Tifa ingin membangun alur cerita sebagaimana Bambang Tri. Bahwa kalau Bambang Tri mengatakan bahwa Jokowi itu anak dari Heru Purnomo, tokoh PKI yang pernah ditahan di Nusa Kambangan, dan Yap Meiwa, Cina komunis. Sehingga dia tidak bersaudara kandung dengan Hidayati. Karena Hidayati adalah anak dari Heru Purnomo dengan Sujiatmi. Itu versi Bambang Tri. Dan ini diyakini oleh Tifa, sudah ada dalam benaknya, sudah ada dalam kepala dia. Sehingga dia mengatakan bahwa Hidayati itu sebenarnya adalah saudara tiri dari Jokowi. Ini sama sekali tidak benar. Kemudian yang lebih kecil lagi, Tifa tadi memfitnah bahwa Ibu Noto Miharjo itu dikatakan oleh Tifa mengatakan sendiri bahwa Jokowi itu adalah anak angkatnya. Di mana almarhum Ibu Sujiatmi Noto Miharjo pernah mengatakan itu? Ayo tunjukkan. Jangan asal memfitnah orang yang sudah meninggal. Ini perilaku seperti Bambang Tri yang kemudian ditiru oleh Tifa. Bambang Tri pernah mengatakan bahwa yang memberi info dia bahwa Jokowi itu anak Yap Meiwa, Cina komunis adalah Uskup Puja Sumarta, Uskup Semarang, yang notabene uskup tersebut sudah meninggal, sehingga tidak bisa untuk diverifikasi, tidak bisa dimintai klarifikasi. Ini nampaknya ditiru oleh Tifa. Orang yang sudah meninggal, dalam hal ini Ibu Sujiatmi Noto Miharjo, digunakan oleh Tifa seolah-olah Ibu Sujiatmi pernah mengaku sendiri bahwa Joko Widodo itu adalah anak tirinya. Di mana sebutkan? Padahal di akta kelahiran itu dokumen resmi dari negara, sah legal. Jelas-jelas di situ disebutkan bahwa orang tua Jokowi adalah Noto Miharjo dan Sujiatmi. Nanti akan saya tunjukkan akta kelahirannya. Itu sudah fix, tidak bisa dibantah lagi. Walau kemarin sudah pernah saya tunjukkan, baiklah saya akan tunjukkan lagi akta kelahiran dari Jokowi yang menunjukkan bahwa orang tuanya itu fix Noto Miharjo dan Sujiatmi. Tidak bisa dibantah, tidak bisa diganggu gugat karena itu adalah dokumen resmi dan sah dari negara. Akan saya tunjukkan berikut ini. Ini adalah akta kelahiran Joko Widodo yang saya beri garis bawah warna merah adalah nama Joko Widodo, sedangkan yang saya beri garis bawah warna biru adalah ayahnya dan ibunya, yaitu Noto Miharjo dan Sujiatmi. Sudah jelas kan? Secara akta kelahiran, dokumen resmi dan sah dari negara, Sujiatmi dan Noto Miharjo adalah orang tua dari Jokowi.
Dari mana Tifa mengatakan bahwa Ibu Sujiatmi pernah ngomong sendiri bahwa Jokowi itu anak tirinya? Ini fitnah yang sangat keji terhadap orang yang sudah meninggal dunia. Lagian dari mana Tifa mengatakan bahwa Idayati itu juga saudara tiri dari Jokowi? Buku ini sudah mengatakan, buku ini menceritakan banyak hal. Buku berjudul Saya Sujiatmi Ibunda Jokowi ini terbit pada tahun 2014 sebelum Jokowi jadi presiden. Ini semacam autobiografi dari Ibu Sujiatmi, walaupun yang menuliskan adalah penulis profesional yang bernama Christine Samah dan Francisca Rita Susanti. Hanya penulis profesional, tapi penulis itu menceritakan dari mulutnya Ibu Sujiatmi sendiri di dalam sini. Artinya ini autobiografi dari Ibu Sujiatmi, ibu kandung dari Jokowi. Di sini dijelaskan mulai dari masa pacaran Ibu Sujiatmi dengan Noto Miharjo. Mulai dari mereka pindah ke Solo, kemudian melahirkan anak-anak mereka dari Jokowi, Iit, Titik, hingga Idayati. Di situ dijelaskan semua oleh Ibu Sujiatmi saat melahirkan, saat membesarkan mereka. Dijelaskan secara detail. Artinya Jokowi dengan Idayati, dengan saudara-saudara yang lain adalah saudara kandung. Di sini diceritakan persis dari mulai masa kelahirannya. Jadi lebih percaya mana omongan Tifa tadi yang tanpa dasar dengan omongan Ibu Sujiatmi sendiri? Ini ditulis sebelum Jokowi jadi presiden. Artinya tidak ada tendensi apapun. Bahkan belum saat buku ini ditulis belum ada isu Jokowi anak dari Yap Mewah. Belum ada isu Jokowi anak PKI. Karena ini ditulis tahun 2014. Bambang Tri sebagai sumber muasal Jokowi anak Yap Mewah dan Jokowi tidak berijazah, Jokowi anak PKI. Itu ditulis Bambang Tri di Jokowi Undercover di tahun 2016. 2 tahun setelah buku ini terbit. Artinya apa? Buku ini yang lebih sahih ditulis sendiri oleh ibunya Jokowi, menceritakan dari dia mulai pacaran, menikah dengan Pak Noto Miharjo, melahirkan Jokowi, diceritakan proses melahirkan Jokowi, diceritakan pula proses melahirkan saudari-saudari Jokowi, ada Iit, Titik, Idayati, diceritakan semua. Fix Jokowi dengan 3 saudari perempuannya adalah saudara kandung. Ini yang ngomong ibunya sendiri di buku ini komplit. Jadi Tifa hati-hati. Kamu sudah memfitnah orang yang sudah meninggal. Ini juga perlu warga-warga yang ditemui oleh Tifa juga hati-hati, terutama warga Solo yang tadi di video terlihat bersama Tifa. Kalau Anda tidak punya bukti, hanya berdasarkan katanya-katanya, jangan Anda katakan kepada Tifa. Nanti oleh Tifa dianggap sebagai sebuah kebenaran, ditulis dalam buku. Buku itu diterbitkan, disebarkan, dan Anda akan memperoleh dosa jariah. Terutama ini saya sangat sayangkan ya pada ibu-ibu, salah satu ibu-ibu di situ yang notabene adalah alumni UGM kalau nggak salah dari Fakultas Psikologi yang menjadi dosen UMS Universitas Muhammadiyah Solo. Hati-hati Bu, memberi keterangan pada seorang Tifa, dipakai nanti, dipakai, ditulis dalam bukunya, disebarkan. Kalau itu sebuah ketidakbenaran, Anda memperoleh dosa jariah. Kalau untuk Wuri Baret yang selalu pakai baret itu, yang juga tadi di video menyertai Tifa, saya sudah tidak ingin menasihati dia, karena sudah jelas lah afiliasi politiknya kemana. Wuri Baret Handayani itu caleg dari PKS yang gagal. Saya pernah menyaksikan orang ini hadir di kampanye Anies Baswedan di Yogyakarta. Waktu itu Anies Baswedan, maksudnya pendukung Anies Baswedan, mengadakan kampanye di perempatan Tugu Jogja pada sore hari.
Salah satu oratornya yang naik panggung adalah Wuri Baret ini yang dari Solo. Kenapa saya tahu? Karena waktu itu saya sedang bersepeda sore hari lewat di Tugu Jogja. Kampanyenya memang di perempatan Tugu Jogja. Saya nyimak karena saya dipanggil teman saya. Teman saya ya berwarna-warni, ada yang pendukungnya Ganjar, ada pendukungnya Prabowo, ada pendukungnya Anies. Saya kemudian berhenti menyimak dan saya tahu ada Wuri Baret orasi di sana. Artinya dia pendukung Anies Baswedan selain sebagai kader PKS. Jadi saya tidak perlu menasehati dia. Hati-hati ini. Pihak kepolisian kenapa sampai terlalu lama? Ini bahaya. Karena semakin lama proses hukum terhadap para penuduh ijazah palsu semakin lama, maka produksi framing, produksi fitnah akan semakin kencang dan itu dikonsumsi publik. Publik kita tidak tercerahkan. Publik kita menjadi masyarakat pengkonsumsi fitnah, pengkonsumsi hoax. Ini bahaya, kerusakan mentalitas bangsa ini. Hati-hati, memfitnah seorang ibu yang sudah meninggal, pasti nanti ada karmanya, ada kualatnya. Bahaya. Ingat omongan saya ini. Jangan sekali-sekali memfitnah orang, apalagi orang yang sudah meninggal, apalagi itu seorang ibu. Demikian saja video saya kali ini. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Tetap semangat dan salam merdeka.